Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marif Kinanda dengan NIM 5252451019 dari kelas PTKB. Pada video ini saya akan mempresentasikan proyek ujian akhir semester mata kuliah Sistem Basis Data dengan studi kasus sistem absensi karyawan. Yang pertama, penjelasan studi kasus. Sistem yang saya rancang adalah sistem absensi karyawan. Latar belakang dibuatnya sistem ini perusahaan karena masih banyak perusahaan yang melakukan pencatatan absensi secara manual menggunakan buku hadir ataupun file spreadsheet. Cara tersebut sering menimbulkan berbagai masalah seperti kesalahan pencatatan, manipulasi data, keterlambatan rekapitulasi, dan kesulitan dan mengelola data karyawan. Oleh karena itu dibutuhkan sebuah sistem basis data yang mampu mengelola seluruh data absensi secara terstruktur dan terintegrasi. Dalam sistem ini terdapat dua faktor utama, yaitu admin, mengelola data karyawan, mengelola departemen, mengelola jabatan, mengelola shift kerja, mengelola lokasi absensi, memproses pengajuan izin dan cuti, melihat laporan kehadiran karyawan, melakukan absensi harian, mengajukan izin atau cuti, melihat riwayat absensi pribadi. Data yang disimpan dalam sistem meliputi data departemen, jabatan, shift, lokasi absensi, karyawan, absensi, tipe izin, dan izin. Yang kedua, ARD. Selanjutnya adalah Entity Relationship Diagram atau ERD. Pada sistem ini terdapat 8 entitas utama, yaitu departemen menyimpan data departemen perusahaan seperti HRD, IT, dan keuangan. Primer key-nya ID Dev. Yang kedua, jabatan menyimpan data jabatan dan gaji pokok. Primer key-nya ID jabatan. Yang ketiga, shift menyimpan data jadwal kerja karyawan. Primer key-nya ID shift. Yang keempat, lokasi absensi menyimpan lokasi tempat absensi dilakukan. Primer key-nya ID lokasi. Yang kelima, karyawan menyimpan informasi lengkap karyawan. Primer key-nya ID karyawan. Yang terakhir, foreign key, ID Dev, ID jabatan, ID shift. Yang keenam, absensi menyimpan data kehadiran karyawan setiap hari. Primer key-nya ID absensi, foreign key-nya ID karyawan, dan ID lokasi. 7, tipe izin menyimpan jenis izin seperti cuti tahunan, cuti sakit, dan izin keperluan. Primer key-nya ID tipe izin. Yang ke-8, menyimpan data pengajuan izin karyawan. Primer key-nya ID izin, foreign key-nya ID karyawan, ID tipe izin. Relasi yang terbentuk pada sistem ini adalah departemen memiliki banyak karyawan, jabatan memiliki banyak karyawan, shift memiliki banyak karyawan, memiliki banyak data absensi, karyawan memiliki banyak data izin, tipe izin memiliki banyak pengajuan izin, lokasi absensi memiliki banyak data absensi. Dengan ERD ini, hubungan antara data menjadi jelas dan mudah dikelola. Yang ketiga, penjelasan normalisasi. Tahap berikutnya adalah normalisasi data. Tujuan normalisasi adalah mengurangi redundasi data dan menghindari anomali saat proses insert, update, maupun delete. UNF Normalized From. Pada tahap awal, seluruh data masih bercampur dalam satu tabel besar. Di dalam tabel tersebut terdapat data karyawan, data absensi, data izin, data shift, dan departemen yang berada dalam satu tempat. Masalah yang muncul adalah banyak data berulang, banyak nilai nol, sulit melakukan perubahan data.
bentuk normal pertama atau 1NF. Pada tahap ini data dipisahkan menjadi 3 kelompok utama, yaitu tabel karyawan, tabel absensi, tabel izin. Setiap kolom hanya berisi satu nilai atau bersifat atomik, namun masih terdapat ketergantungan parsial. 2. Bentuk normal kedua NF. Pada tahap ini, atribut yang memiliki ketergantungan parsial dipisah ke tabel sendiri, sehingga bentuk tabel departemen, jabatan, shift, lokasi, tipe izin, karyawan, absensi, izin. Yang ketiga, bentuk normal ketiga atau TNF. Pada tahap ini, seluruh ketergantungan transip telah dihilangkan. Setiap atribut dan key hanya bergantung pada primer key masing-masing tabel. Dengan demikian, struktur database telah memenuhi bentuk normal ketiga atau TNF dan siap diimplementasikan. Yang keempat, demonstrasi database. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan database yang telah dibuat menggunakan MySQL pada SQL Yoke. Pertama, saya akan membuat database dengan nama sistem absensi karyawan, kemudian yaitu membuat 8 tabel, yaitu tabel departemen, jabatan, shift, lokasi absensi, karyawan, tipe izin, absensi, izin. Setiap tabel telah memiliki primer key dan proc key sesuai relasi yang terdapat pada ARD. Setelah seluruh tabel berhasil dibuat, saya akan memasukkan data menggunakan perintah insert. Jumlah data yang berhasil dimasukkan adalah departemen 3, jabatan 4, shift 3, lokasi absensi 2 data, tipe izin 3, karyawan 10, absensi 15, izin 5. Total keseluruhan adalah 45 data, sehingga telah memenuhi syarat minimal 30 data. Pada bagian ini saya akan memperlihatkan struktur tabel dan isi data yang telah dimasukkan ke dalam database. Yang kelima, demonstrasi query SQL. Selanjutnya saya akan mendemonstrasikan beberapa query SQL yang menggunakan untuk menguji database. Dalam query select, query pertama menampilkan karyawan bergabung sejak tahun 2021. Hasilnya menampilkan 7 karyawan yang memenuhi kriteria tersebut. Query kedua menampilkan karyawan yang bekerja pada shift pagi. Hasilnya terdapat 6 karyawan yang memiliki jadwal kerja pagi. Query ketiga menampilkan data absensi dengan status hadir di tanggal 1/2026. Hasilnya terdapat 7 karyawan yang hadir pada tanggal tersebut. Selanjutnya query join. Query join pertama menggunakan tabel karyawan, departemen, shift. Shift tujuannya untuk menampilkan nama karyawan beserta departemen dan shift kerjanya. Query join kedua menggabungkan tabel absensi karyawan dan lokasi absensi. Tujuannya untuk melihat riwayat kehadiran karyawan di kantor pusat.
Izin ketiga menggabungkan tabel izin karyawan dan tipe izin. Tujuannya untuk menampilkan pengajuan izin yang sudah dipenuhi. Selanjutnya query group by. Query pertama menghitung jumlah kehadiran beserta status kehadirannya. Hari sebanyak 12 data, sakit sebanyak 1 data, izin 1 data, alpha 1 data. Query kedua menghitung gaji pokok pada setiap departemen. Hasilnya menunjukkan bahwa departemen IT memiliki rata-rata gaji tertinggi. Selanjutnya query order by. Query pertama mengurutkan karyawan berdasarkan tanggal bergabung dari yang paling lama. Paling lama hingga terbaru. Query kedua mengurutkan data absensi berdasarkan waktu masuk. Paling lama tanggal 1 Juni 2026. Query ini bergunakan untuk melihat kedisiplinan karyawan data dalam datang bekerja. Demikian presentasi saya mengenai sistem absensi karyawan yang telah saya rancang dan implementasikan menggunakan MySQL. Dari hasil perencanaan implementasi dan pengujian dapat disimpulkan bahwa database telah berjalan dengan baik, memenuhi normalisasi hingga 3NF, memiliki 8 tabel yang saling berelasi, serta mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan melalui berbagai query SQL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.